Mari kita lanjutkan. Kalau Anda punya komentar soal bagaimana pemilihan calon pimpinan KPK yang sekarang bolanya ada di Komisi 3 DPR, silahkan sampaikan ke iNewsTVMobile.com. Ada 3 tamu saya, ada Bang Maman, ada Bu Yenti, ada Bang Saur. Tadi saya potong di segmen pertama soal beberapa perkiraan. Apakah itu? Pertama, soal ada yang saya ingin dulu sampaikan. Ini soal mekanisme yang ada di DPR tentang pembahasan sebuah surat yang berasal dari Presiden. Itu yang harus dimaklumi dulu. Tadi kan soal kita reses. Yang kedua, surat itu kan ditujukan Presiden kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR baru kemudian mendisposisi surat itu kepada komisi yang terkait untuk melakukan fit and proper, termasuk dalam pansel ini. Nah, kira-kira Komisi 3 itu mendapatkan surat dari pimpinan DPR untuk melakukan baru sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu. Nah, oleh karena itu Komisi 3 sama sekali kita begitu dapat surat itu langsung maraton untuk bekerja. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa apa yang terjadi di dalam proses seleksi ini, khususnya yang berkaitan dengan Komisi 3, kita ingin mendalami secara benar apakah proses seleksi yang dilakukan oleh pansel itu memang sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Satu, saya ingin sampaikan ke kita. Di Undang-Undang KPK itu menyatakan bahwa proses pendaftaran itu 14 hari. Itu limitatif ditentukan dalam undang-undang. Tapi faktanya panitia seleksi itu melakukan pendaftaran itu lebih dari 14 hari. Itu udah salah menurut pandangan kita. Apakah ini kredibel atau tidak? Kita serahkan kepada publik. Itu satu. Yang kedua, yang menjadi perdebatan di Komisi 3 itu adalah di dalam undang-undang dinyatakan bahwa syarat menjadi calon pimpinan KPK itu adalah harus sarjana hukum. Itu limitatif. Atau berpendidikan sarjana yang lain, tetapi hanya dibatasi untuk 3 bidang, yakni yang punya pengalaman di bidang perbankan, punya pengalaman di bidang keuangan, dan punya pengalaman di bidang ekonomi kalau tidak salah. Itu 15 tahun. Nah, kebetulan setelah kita mendapatkan data dari Ibu Yenti semua, ternyata teman-teman ada yang menemukan ada capim yang tidak memenuhi syarat menurut kawan-kawan yang lain. Tentu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman pansel. Nah, setelah digali ternyata benar bahwa yang lain bersepakat bahwa wah ini ada yang tidak memenuhi syarat. Kenapa pansel memiliki terjemahan sendiri soal undang-undang? Padahal itu kan udah jelas, udah limitatif. Itu problem. Pertama itu harus diklarifikasi sama Bu Yenti. Silakan Bu Yenti. Tadi kan Komisi 3 begitu menerima surat langsung bekerja ini gitu ya. Jadi Presiden itu ngasihkan surat ke semana ya? Karena itu 9 September. Nah, itu menurut saya Komisi 3, DPR itu adalah satu lembaga. Jadi Presiden sudah menyerahkan 9 September. Kenapa Komisi 3 mengatakan baru tergopoh-gopoh sekarang? Karena kita baru saja. Nah, ini juga masalah intern DPR. Berarti di DPR ada masalah nih, ya. Mungkin nyalip di mana nggak tahu, pokoknya sudah tertulis secara formal bahwa Presiden menyerahkan 9 September. Nah, itu satu pijakan pertama. Yang kedua tadi adalah bahwa memperpanjang. Memperpanjang itu bukan hanya pansel KPK, kita tuh hanya semacam presiden mengikuti yang lalu-lalu. Karena pada waktu itu dari beberapa capim ya, beberapa pelamar itu hampir lebih dari 50% itu belum memenuhi syarat-syarat yang harus disampaikan. Dan akhirnya jemput bola itu ya, pansel. Bukan. Jadi kan harus tertulis ada yang belum nyampe dan sebagainya. Dan itu capim KPK, pansel KPK itu bukan melakukan sesuatu yang baru. Banyak pansel-pansel yang lalu juga begitu dan diikuti dan tidak masalah. Kenapa ketika capim KPK banyak sekali dicari permasalahan-permasalahan? Ya, itu biasa karena sudah menjadi semacam customary law ya, bahwa presiden lah yang lalu-lalu juga ada kok gitu. Contohnya apa yang Ibu perhatikan? Waktu itu yang kita perhatikan. Ya, yang kita perhatikan bahwa perlakuan yang tidak sama DPR kepada pansel lain dibandingkan pada pansel KPK itu udah pasti. Kemudian apalagi tadi? Yang kedua tadi soal latar belakang diantaranya. Latar belakang memang begitu. Tapi itu kan perhitungan kita seperti itu kan nanti silahkan dibaca. Kalau memang DPR mengatakan bahwa penafsiran tentang bahwa seseorang itu 15 tahun kurang ya, dan latar belakang di luar hukum yang kemudian bekerja di bidang 3 itu kurang dari, yang bekerja di bidang hukum itu kurang dari
15 tahun menurut mereka, makanya kita serahkan 10, ambil 5, yaitu coret gitu loh. Jadi jangan belum-belum kita mau tolak semua. Terus gimana dong? Padahal ya kalau melihat undang-undang ini, tadinya saya berpikir begini, pansel harus bekerja dengan baik karena apapun akan dipilih setengahnya dari apa yang kita berikan. Kita pikirkan. Tapi kan begini Bu, contohnya soal latar belakang Bu. Bukankah kalau kemudian 10 orang ini semuanya clear soal urusan-urusan yang ada dalam undang-undang akan memudahkan Komisi 3 juga memilih misalnya soal latar belakang. Kalau semuanya clear dengan persyaratan yang limitatif di undang-undang, sehingga DPR juga gampang milihnya, nggak akan ada satu nggak pas lalu kemudian seperti sekarang nih kesannya menolak semua. Menurut ukuran pansel dengan semua bukti-bukti yang ada ya clear gitu ya, itulah yang terbaik dari 611 menurut apa data-data yang kita berikan. Kan ada datanya. Bu Yanti, kita akan flashback sedikit, ajak Anda pemirsa juga untuk melihat bagaimana proses yang dilewati dan dilalui oleh panitia seleksi pimpinan KPK sampai akhirnya menghasilkan 8 nama ini plus 2 yang sebelumnya jadi total 10 yang masuk ke Komisi 3. Silahkan kita perlihatkan sekarang. Baik, jadi ini adalah nama-nama yang diajukan. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya ya sampai nama ini dihasilkan. Baik, jadi dari sejak bulan Juli seleksi tahap awal dari 611 yang tadi disampaikan oleh Bu Yanti menjadi 194, kemudian 14 Juli jadi 48, lalu jadi 19 orang, kemudian menyerahkan ke Presiden 8 nama di tanggal 1 September. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Yanti adalah surat dari Presiden itu sudah dari tanggal 9 September. Lalu kemudian kalau Komisi 3 baru tergopoh-gopoh 2 minggu, suratnya di Senayan tuh muter di mana dulu ya. Sampai harus 2 bulan ini menurut saya terlepas dari itu surat isinya apapun, itu membuat saya pribadi sih sedih gitu. Begitu rumitnya birokrasi di Indonesia soal urusan surat disposisi nyampe ke komisi yang terkait. Saya ke Bang Saur. Kalau Setia Novanto nagih yang macet itu kan tuh cepet tuh. Biarpun tanpa nomor, saya dengar itu kan nggak punya nomor nomor suratnya gitu loh ya. Coba bayangkan. Itu saya nggak tahu. Itu topik yang lain ya Bang? Loh, nggak, maksud saya soal surat kan. Saya mau kritisi bagaimana 2 bulan kemudian teman-teman ini soal surat itu jadi problem. Coba saya bayangkan. Yang bukan kewajibannya kemudian sedemikian surat-surat kita itu. Ingat loh, di situ ada stempel DPR. Yang menggaji itu bukan diri mereka ini sendiri. Betul, kita ya Bang ya. Tapi yang menggaji mereka harus kita ingetin gitu loh. Nah, di pasal 30 mereka ini jadi kerjaan yang bukan kerjaan dikerjain. DPR wajib memilih dan menetapkan 5 calon yang dibutuhkan sebagai dimaksud pada ayat 9. Dalam paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia, pasal 11. DPR Republik Indonesia wajib memilih menetapkan di antara calon sebagai dimaksud ayat 10, seorang ketua dan 4 calon anggota lainnya. Artinya clear di sini. Ini imperatif dalam hukum. Bukan fakultatif gitu loh. Saya bayangkan teman-teman, saya nggak tahu asumsi siapapun di Komisi 3 ini tahu. Oleh karenanya gini, saya takut inilah yang saya bilang, ini bukan suara dari Pak Maman. Ada apa? Publik mengatakan tahun ini ada 3 DPR yang ditangkap polisi. Siapa bisa menjamin teman-temannya juga mungkin terlibat? Coba bayangkan dalam 1 tahun. Inilah yang saya takut, satu-satunya lembaga penegak hukum yang independen. Kemudian mereka ketakutan. Sama dengan sekarang Setia Novanto kita tersandera. Saya terus terang Mbak Tina, nggak nyaman. Kebahagiaan kami dalam 2 minggu ini sudah masuk di wilayah private. Kebahagiaan siapa? Saya paling tidak. Saya bicara di keluarga, semua bicara kita bukan lagi soal keluarga, tapi Setia Novanto. Kemudian saya jalan-jalan, kemudian bicarakan Setia Novanto. Kemudian sekarang Komisi 3 lagi menyandera. Ya saya hanya mengatakan, kemudian saya malah berharap tadi sekelas Maman dengan teman-temannya. Come on, udahlah.
sedemikian. Tapi gini Bang, tapi kan tadi yang disampaikan Bang Maman juga tidak salah juga kalau kemudian mau berpatokan pada undang-undang, terutama terkait dengan syaratnya atau latar belakang si pimpinan KPK. Nah justru itu Mbak Tina, kenapa diberi privilege fit and proper test kepada teman-teman ini? Justru 9 Sri Kandi begitu ditetapkan, publik senang sekali. Kita nggak bicara gender nih. Kemudian mereka sangat diterima oleh pasar, yang sempat ada polemik. Sekarang mereka sudah kredibel. Coba survei kepada masyarakat. Kemarin tuh Kompas buat survei. Hanya 28% yang percaya kalau teman-teman DPR ini benar-benar independen untuk memilih pimpinan KPK. Oleh karenanya itu maksud saya, kalau memang mereka katakanlah ada kredibel, filosofinya adalah di fit and proper test ini. Ini nggak benar, gugurin segera. Ini nggak benar, gugurin segera. Kalau nggak benar semua, ditolak dari awal nggak boleh? Loh, nggak bisa, wajib hukumnya. Karena lanjut. makanya dipilih independen. Seorang Mbak Yenti ini, siapa bicara kalau kita bicara hukum pencucian uang. Dia adalah Bu Yenti, nggak bisa dibantah siapapun. Anda mau percaya orang seperti itu? Dibandingkan DPR Komisi 3 memilih ini gitu loh. Ini Anda kesannya DPR isinya nggak baik semuanya nih. Bukan, ini kan survei. Coba saya takut bukan seperti itu. Makanya saya bilang Maman, saya nggak ragu. Saya mau bilang begini. Kita nggak boleh underestimate karena ini menyangkut ke lembaga. DPR itu milik kita semua. Itu representasi kita semua. Jadi mendiskreditkan DPR juga menjadi suatu hal yang dilematis buat kita. Kita harus dorong semua penguatan lembaga-lembaga kenegaraan ini harus kita dorong untuk menjadi lebih baik. Nah, saya hanya mau mengatakan bahwa Komisi 3 sama sekali tidak menyandra soal pemilihan calon pimpinan KPK. Kita masih punya cukup waktu. Dan hari ini Komisi 3 belum memutuskan apakah ini diterima, dilanjutkan atau tidak. Tapi poin soal dilanjutkan atau tidak pun sudah jadi masalah buat teman-teman. Ya, itu kan soal underestimate aja. Jadi kita harap kita berbaik sangka lah. Nggak bisa Anda berbaik buruk gitu jadi, loh. Berbaik sangka. Wajib loh. Iya. Iya, dia udah berbaik. Maksud saya bilang tadi, Bang. Yang dimaksudkan kan ini semua katakanlah itu boleh. Masa pansel KPK boleh menafsirkan sebuah produk undang-undang, masa DPR nggak boleh? Tapi masa komisi saya bacain makanya. Sama dengan yang saya sampaikan tadi. Coba bayangkan ada satu masalah lagi soal wakil kejaksaan ini dipersoalkan oleh fraksi Partai Golkar. Saya pun juga berpendapat yang sama, tentu Bung Saud juga hal yang sama. Jaksa itu menurut Undang-Undang Kejaksaan itu satu, tidak ada jaksa itu dua. Nah, oleh karena itu di KPK itu kan ada. Ini soal pikiran, kita nggak boleh sanggah itu. Menurut saya ada benarnya. Jaksa itu satu dari atas sampai ke bawah, sampai ke Kejaksaan Negeri, cabang Kejaksaan Negeri itu satu. Dan itu dibawa kendali Jaksa Agung. Tetapi di KPK itu kan terdiri atas dua. Ada penyidik, dalam hal ini kepolisian, ada penuntut umum. Penuntut umum ini jaksa, Pak. Nah, oleh karena itu kita beranggapan bahwa seharusnya, bukan kita ya, maksud saya minimal dari fraksi yang lain berpendapat, bahwa harusnya ada wakil kejaksaan. Karena di sana itu ada dua lembaga yang dipayungi oleh KPK. Satu lembaga penyidik, satu lembaga penuntut. Nah, ini yang dua-duanya harus minimal terwakili. Pikiran ini menurut saya wajar, ini harus kita perdebatkan. Karena kenapa, Bung Saud? Jangan lupa, kehadiran KPK itu sebagai dalam rangka fungsi trigger mechanism adalah pemicu supaya dua lembaga ini harus berfungsi secara baik dan benar. Masa KPK kita mau perdayakan sedemikian bagus, kemudian mau meninggalkan penyidik yang begitu besar, mau meninggalkan kepolisian? Itu satu. Kehadiran KPK itu adalah dalam rangka melakukan koordinasi penyidikan maupun penuntutan di bidang tindak pidana korupsi. Baik, itu yang paling utama. Enggak, maksud saya itu lari logikanya. Bukan, itu satu, Pak. Satu. Jadi logika itu kehadiran KPK kan dalam rangka memperkuat. Jadi Anda begini, boleh baca di dalam undang-undang. Makanya kan diberi keterbukaan KPK panitia ini memberi ruang kepada seluruh penduduk Indonesia. Seluruhnya. Bang, nggak ada. Sebentar dulu. Sebentar. Ini penting supaya Abang tahu. Ini tahu nggak kemarin pimpinan KPK Pak Taufik Ruki menyatakan kalau sudah kejaksaan itu KPK apapun itu lembaga ad hoc. Kita berusaha. Kalau udah kejaksaan kepolisian baik, ngapain lagi untuk apa lagi KPK? Ini saya kira jadi udah lari itu soal hatok nanti. Bukan. Jadi ini maksud saya. Ini kita harus selesaikan segmen ini dulu. Kita lanjutkan dan segmen berikutnya saya akan tanya lagi sama Bu Yenti sesaat lagi. Kalau orang hukum bicara semuanya